Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu langsung tampilkan yang ada di blok koma, atau nggak usah deh, Ibu langsung coret-coret aja deh, karena kalian harusnya sudah membaca ya tautan yang Ibu berikan. Di situ sudah lumayan lengkap ya tautan tentang bab lingkaran. Kita hanya bahas lingkaran itu untuk bahan UH2 ya, meliputi persamaan lingkaran dan persamaan garis singgungnya. Ini persamaan lingkaran dan persamaan garis singgungnya. Untuk bahan UH2. Nanti bahan UH3 hubungan antar lingkaran. Baik, Ibu review sedikit tentang materi prasyarat. Kemarin materi prasyarat ada apa aja? Materi prasyarat ada apa aja kemarin? Jarak dari titik ke titik, jarak dari titik ke Oke, titik. jarak titik ke titik, jarak 2 titik, ya A dan B misalnya. Ya, ini lagi-lagi Ibu ulang supaya makin ingat ya. Bagi yang lupa, diingatkan kembali. Yang sudah ingat ya tambah ingat. Yang kedua, jarak titik ke garis. Ya, jarak titik ke garis. Misalnya titiknya X1, Y1. Garisnya AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka D atau distance atau jarak S. Jarak adalah harga mutlak. Ini kemana lagi? Oke. Harga mutlak dari AX1. Tolong ini benar-benar diingat. Ya, nanti kita akan sering pakai ini. Akar dari koefisien. Ya, koefisien dari X dikuadratkan dijumlah dengan koefisien dari Y dikuadratkan. Berikutnya, yang ketiga, midpoint. Halo, Pak. Midpoint dari AB berarti jumlah absis, jumlah ordinat, ya dibagi 2 masing-masing ya. Ini adalah koordinat dari titik tengah. Kemudian yang keempat, ya menentukan garis. Ya, oke. Ini 4 hal ya yang menjadi materi prasyarat. Ini sekedar mengingatkan kembali. Sekarang kita masuk ke tangent atau PGSL. PGSL. Persamaan garis singgung lingkaran. Ya, bahasa sononya ya, bahasa luarnya tangent. Jadi kalau Ibu find the tangent berarti tentukan persamaan garis singgung. Tangent apa? Tangent parabola kah? Tangent elips kah? Tangent lingkaran kah? Ya, berhubung kita irisan kerucut hanya membahas satu pokok bahasan yaitu lingkaran saja, ya berarti tangent of the circle. Nah, tolong perhatikan ketika kita bicara masalah tangent, maka ada 3 situasi. Ya, 3 situasi yang harus kalian pahami. Menemukan persoalan tangent harus dilihat masuk ke dalam situasi yang mana. Situasi yang satu atau yang pertama adalah diketahui titik singgung atau sudah jelas ya kalau di sini ya, diketahui titik singgung berarti ada lingkaran, kemudian ada garis yang menyinggung. Sebentar.
Ya, ini jadi ada lingkaran, kemudian ada garis singgung. Nah, diketahui titik singgung berarti jelas di sini. Ya, titik ya, persekutuan antara lingkaran dan garis singgung. Bagaimana menentukan persamaan garis singgungnya? Oke, Ibu langsung buatkan kolom. Jika persamaan lingkarannya pusatnya 0,0 atau persamaan lingkarannya pusatnya A, B, ya, maka PGSL-nya untuk situasi yang pertama ini, situasi pertama, ya, lihat X kuadrat. X kuadrat artinya X kali X. Titik singgungnya di sini dimisalkan X1, Y1. X1, Y1 sebagai titik singgung, ya. X kuadrat artinya X kali X. Y kuadrat artinya Y kali Y. Ini sekedar membantu saja ya, membantu mengingat. Nah, salah satu dari X ini kita beri indeks yang merupakan titik singgungnya. Oke, ini sudah jadi persamaan garis singgungnya. Kemudian yang ini, sama juga X min A artinya X min A kuadrat artinya X min A, X min A. X min B artinya, Y min B kuadrat artinya Y min B, Y min B. Nah, salah satunya kita kasih indeks. Nah, ini udah jadi nih persamaan garis singgung lingkarannya. Gampang, kalau diketahui titik singgung. Oke, clear ya sampai sini. Kemudian situasi yang kedua, diketahui gradien. Gradien dari apa? Ya dari garis singgung. Namun bisa saja di soal tidak dinyatakan secara eksplisit gradien dari garis singgungnya. Contohnya kayak gimana, Bu? Contohnya misalnya, ada garis di sini. Kamu disuruh membuat persamaan garis singgung lingkaran ini yang kedudukannya sejajar dengan garis ini. Garis ini diketahui di soal. Nah, kan berarti nggak secara eksplisit dibunyikan gradien dari garis singgungnya. Namun kita tahu konsep bahwa kedudukan dua garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Maka misalkan ini Ibu beri nama garis L, dia punya gradien ML. ML dengan MGS sama, kayak gitu. Atau misalnya kedudukannya tegak lurus. Ya, jadi ada garis lain. Gitu, yang kedudukannya tegak lurus dengan ini. Nah, udah. Misalnya ini adalah garisnya K. Maka MK dikali dengan MGS harus -1. Kalau tadi yang sejajar, ML dengan MGS sama. Gitu. Ya, seringan begini, tidak diceritakan atau tidak dibunyikan secara eksplisit gradien garis singgungnya. Untuk situasi yang kedua ini, yang diketahui gradien garis singgungnya, bagaimana membuat persamaan garis singgungnya? Ya, langsung saja, jika persamaan lingkarannya ini, maka Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Dari mana ini? Nah, ceritanya panjang kali lebar ini. Kamu bisa baca di blok koma. Kalau Ibu terangkan, lama, waktunya habis. Karena ini ceritanya lumayan. Apalagi yang ini. Ya, apalagi yang ini. Ya, ini lebih lama lagi karena dia pusatnya bukan 0,0 ya. Y min B sama dengan MX min A plus minus R M kuadrat plus 1. Ya, ini sama 1 plus M kuadrat atau M kuadrat plus 1. Kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, situasinya adalah titik di luar lingkaran.
ya, melalui titik di luar lingkaran. Titik di luar lingkaran. Bagaimana cara membuat persamaan garis singgungnya? Nah, kalau misalnya ada lingkaran, ini ada titik di luar, maka untuk membuat persamaan, astagfirullah, sebentar ya, Ibu beradu, ini suaranya sama Pak Awai. Oke, melalui titik di luar lingkaran. Jika ada titik yang kedudukannya di luar lingkaran, maka kita bisa buat 2 buah garis singgung. Ya, pasti ada 2 buah garis singgung. Tidak lebih, tidak kurang. Ya, yang melalui titik di luar lingkaran. Nah, sekarang persoalannya bagaimana menentukan titik. Jadi di dalam soal tidak akan diberitahukan titik ini posisinya ada di mana. Di dalam soal itu bunyinya cuma find the tangent to the circle from the point, nah gitu. Jadi bikin persamaan garis singgung lingkarannya persamaannya diberikan dari titik atau yang ditarik dari titik atau melalui titik, nah gitu. Tidak dibunyikan dia pada lingkaran kah? Kalau pada lingkaran ya berarti jelas dia merupakan titik singgung. Ya, atau di luar, ya tidak dibunyikan. Nah, berarti persoalannya kita harus tahu dulu kedudukan titik terhadap lingkaran atau posisi titik terhadap lingkaran. Kira-kira kemungkinannya ada berapa? Kemungkinannya ada berapa? Kedudukan titik terhadap lingkaran. Halo? Sebentar, Bu. Ini ada lingkaran. Nah, titik-titiknya ada di mana aja kemungkinannya? Penyinggung. Titiknya ada di mana? Sing M. Lingkaran. Titiknya ada di? Kemungkinannya ada di mana aja? Di luar lingkaran. Oke, terus? Bersinggungan. Bersinggungan artinya pada lingkaran. Terus? Sama di dalam lingkaran. Oke, di dalam lingkaran. Ada lagi yang lain kemungkinannya? Di pusat. Ya, pusat ya termasuk di dalam. Udah ya? Iya, Bu. Oke, berarti ada 3 kemungkinan kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, bagaimana menentukan dia ada di mana ini? Dengan menggunakan yang namanya kuasa titik. Kuasa titik itu apa sih? Kuasa titik merupakan sebuah nilai yang menunjukkan kedudukan titik terhadap lingkaran. Dia berupa nilai. Cara mencari nilai itu gimana? Misalkan titik A, X1, Y1. Maka mencari kuasa titik A adalah, kalau misalnya persamaan lingkarannya ini, kita tinggal substitusikan titik ini ke persamaan lingkaran. Berarti menjadi X1 kuadrat, Y1 kuadrat, min R kuadrat. Nah, ini sama dengan berapa? Kalau persamaan lingkarannya ini, ya sama, kita tinggal substitusikan juga. Kuasa titiknya adalah X1 min A kuadrat, Y1 min B kuadrat, sama dikurang R kuadrat, sama dengan berapa? Gitu. Nah, ini adalah nilai dari kuasa. Nah, sekarang tanda tanya ini kemungkinannya ada berapa? Baik yang atas maupun yang bawah. Kemungkinannya bisa apa saja? Kemungkinannya bisa? Iya, lebih dari 0. Sama dengan 0. Sama dengan 0.
Kurang dari 0. Kurang dari 0. Nah, kalau dia lebih dari 0, kita punya kesimpulan di luar lingkaran. Ya. Kalau positif ya, di luar lingkaran. Kalau sama dengan 0, pada lingkaran. Kalau negatif, di dalam lingkaran. Nah, gitu. Jelas sampai sini? Nah, jadi sebelum kalian ke rumus persamaan garis singgung yang melalui titik, maka titik itu harus dipastikan dulu kedudukannya ada di mana dengan menggunakan kuasa titik. Nah, sekarang Ibu pengen berikan secara cepat ya tayangan. Ibu stop dulu ini. Tayangan yang di blok koma ya supaya recall kembali tapi dari blok koma. Blok komanya mana? Bentar. Oh, kok ketutup? Enggak deh. Salah ini. Aduh, Ibu keganggu sama anak Ibu yang lagi MT juga nih. Sebentar ya. Banyak distrak nih di rumah, lagi PJJ semua. Oke, Ibu share screen ke persamaan garis singgung lingkaran yang ada di blok koma. Oke, secara singkat nih. Ya. Jadi ini adalah PGS yang melalui titik pada lingkaran. Titiknya pada lingkaran nih. Kalau lingkarannya pusatnya di O atau titik asal, maka kelihatan nggak nih tayangannya? Kelihatan, Bu. Oke, kalau yang pusatnya di O atau titik asal, ya maka menjadi ini. Ya, kemudian yang berikutnya, kalau di pusat A, B, lingkarannya di pusat A, B. Ya, ini. X1 min A dan seterusnya. Oh ya, tadi Ibu belum jelasin yang kalau persamaan lingkarannya bentuk umum. Ya. Persamaan lingkarannya bentuk umum. Oh, tadi kan baru bentuk baku yang Ibu jelaskan. Kalau bentuk umum gimana? Sama aja sebetulnya. Ya, nih dikatakan bentuk umum nih kayak gini nih. Kalau koefisien X kuadrat dengan Y kuadratnya belum 1, ya misalnya sama-sama 2 atau sama-sama min 2, maka dijadikan positif 1 dulu. Sehingga kita bisa langsung pakai rumus ini. Kalau sudah dibikin koefisiennya ya dari X kuadrat ini dengan Y kuadrat ini 1 di persamaan lingkaran umumnya itu, kamu boleh pakai rumus ini. Jadi X1 dan Y1-nya masuk ke sini. Ya, ini dibilang cara bagi adil. Jadi bagi 2. X1 tambah X bagi 2, Y1 tambah Y bagi 2. Ini dikali A, ini kali B. Seperti itu. Ya. Berikutnya, itu situasi pertama tadi ya. Diketahui titik singgung. Nah, ini contohnya. Tunjukkan bahwa ini terletak pada lingkaran. Ya, tadi dengan menggunakan kuasa titik. Dia terletak pada lingkaran. Berarti kuasa titiknya harus berapa? Dengan 0. Ya, sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan 6 kuadrat plus min 8 kuadrat dikurang 100. Ya, 0. Ini kuasa titiknya. Berarti
Kesimpulannya dia terbukti karena kuasa sama dengan 0, maka dia terletak pada lingkaran. Gitu. Kemudian tentukan pula garis singgungnya. Garis singgungnya melalui ini. Ya, udah langsung masukin aja. X1 ya. Jadi 6 langsung X plus. Ya, di sini min ya, min 8Y sama dengan 100 atau min 100 sama dengan 0. Ya. Disederhanakan 3X min 4Y min 25. Bagi 2 ya. 50 sama dengan 0. Gitu. Biasa kita nyatakan persamaan garis itu dengan AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke. Walaupun boleh juga begini, tinggal lihat aja di opsi jawabannya seperti apa. Lanjut yang berikutnya. Persamaan garis singgung lingkaran ini yang melalui titik 1,2. Berarti sebelum ke sini kita harus apain dulu? Sebelum cerita yang ini nih. Kita harus pastikan dulu apa? Halo. Letak titik. Kita harus kuasa titik A-nya. Jadi masukkan jadi 1 kuadrat, 2 kuadrat, 2 kali 1, 8, min 11. Positif negatif? 5 sama ini berarti 0 ya? Nah, Ya, berarti ini pada. Karena pada, maka kita gunakan rumus yang pada. Ini dia rumusnya. Ya, karena persamaan lingkarannya koefisien X kuadrat dengan Y kuadratnya sudah positif 1, ya, maka kita langsung boleh pakai rumus ini untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui titik pada lingkaran yang melalui titik singgung ini. Gitu. Nah, sekarang untuk titik di luar lingkaran. Kalau misalnya ada yang nggak jelas, langsung potong penjelasan Ibu. Ya, kalau nggak ada yang nanya, berarti Ibu lanjut terus. Nah, ada beberapa cara sebetulnya untuk menyelesaikan persamaan garis singgung titik di luar lingkaran. Yang ditampilkan di sini, ini hanya berapa cara nih? Ini 2 cara. Bisa lebih dari 2 cara. Nanti Ibu kasih tahu. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Untuk cara yang pertama. Tentu saja kita harus pastikan titiknya memang di luar. Ya, setelah itu, garis singgung ini bisa diwakili oleh persamaan garis singgung Y sama dengan MX plus N. Ya, karena garis singgung ini adalah dilalui titik A, maka titik X1, Y1 boleh kamu substitusikan ke dalam sini. Nih, substitusikan titik ini persamaan garis. Ya, karena dia melalui titik ini, maka disubstitusikan. Menjadi Y sama dengan Y1 ya, ini Y1 sama dengan MX1 plus N. Kayak gitu, kamu substitusikan. Setelah itu apa? Nah, tergantung kalau lingkarannya misalnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Pakai biru kelihatan nggak nih? Kelihatan. Jelas nggak pakai biru? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke. Ibu agak blurang gitu. Jadi nilai dari ini kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Ya, jadi X kuadrat plus nih. Substitusikan garis yang baru ke persamaan lingkaran. Nah, masukin ke sini. Jadi MX plus N kuadrat. Ya, sama dengan, atau langsung aja min R kuadrat sama dengan 0. Kita bikin seperti itu. Jadi ini adalah persamaan kuadrat dalam variabel X. Persamaan kuadrat. Ya, ingat kembali persamaan kuadrat. Dia memiliki 2 akar kalau D-nya lebih dari 0. Berarti keadaan garisnya mau motong karena punya 2 titik potong ini. Nih. Dia akan menyinggung kalau sama dengan 0. Garisnya akan menyinggung kalau nih punya 1 akar. Dia tidak akan memotong ya kedudukannya di luar lingkaran kalau D-nya kurang dari 0.
Maka karena kita bicara tentang garis singgung, kita menggunakan D sama dengan 0. Ini. Setelah itu, kita dapatkan nilai M. Ya, dengan membuat D sama dengan 0, ya kita selesaikan D sama dengan 0, nanti didapat M. M yang kita peroleh nanti pasti dapat 2. Ya, karena garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran itu ada 2. Gitu. Bu, belum terlalu jelas, Bu. Ini masih remang-remang. Iya, nanti kita ke contoh soal. Tapi untuk sementara, proses atau langkahnya, cara yang pertama bisa seperti itu. Jadi mensubstitusikan pemisalan garis singgungnya ke dalam lingkaran. Cara pertama. Cara kedua menggunakan garis kutub atau garis polar. Garis kutub atau garis polar adalah, ya, ini dia nih. Ya, tali busur sebetulnya. Ini garis kutub. Dia bisa kita buat manakala B dan C diketahui. Gitu. Nah, di sini dijelaskan jika melalui titik A, ini titik yang di luar, sudah fix ya, A di luar lingkaran, ditarik 2 buah garis singgung pada lingkaran. Ini ditarik 2 buah garis singgung, ya. Maka B dan C itu adalah merupakan titik-titik singgungnya. Maka persamaan garis BC, ya, karena dia merupakan titik singgung, bisa kita tulis X1, ya, seperti tadi. Ini adalah persoalan garis singgung lingkaran diketahui titik singgung. Dalam hal ini titik singgungnya adalah B atau C. Kamu boleh umpamakan salah satu saja. Ya, jadi garis singgungnya adalah X1. Ini salah nih. Bukan pakai yang sorry. Jadi gini. Kita punya lingkarannya ini misalnya. Nah, kemudian persamaan garis singgung diketahui titik singgung, kan rumusnya tadi begini. Y1 min R kuadrat sama dengan 0. Gitu kan? Ini diketahui titik singgung. Nah, karena X1, Y1 melalui garis singgung ini, maka ini bisa disubstitusikan ke sini. Gitu. Nanti ketemu. Kita lihat ke contoh langsung. Biar tergambar langsung ya. Jadi, tentukan persamaan garis singgung lingkaran melalui titik 71. Ini diomongin di luar lingkaran. Kalau soal ibu nggak ibu kasih ini. Melalui titik ini terhadap lingkaran ini. Ya, nah, berarti cek dulu dia 71. Oh, 71 50 min 25 lebih dari 0. Ya, kuasanya berarti di luar. Nah, kalau di luar berarti kita pakai cara yang di luar lingkaran. Oke, bagaimana caranya? Ya, yang pertama tadi kita menggunakan pemisalan garis singgung Y sama dengan Ibu sampai jam berapa? Sebelum Ibu kebablasan Ibu tanya dulu. Sampai jam berapa Ibu? Halo, Sampai Ibu bicara 10.45, Bu. 10.45, oke. Terima kasih sudah merespon. Y sama dengan MX plus N. Ini pemisalan garis singgung kita. Titiknya 71, substitusi ke sini, 71. Sehingga kita dapatkan N sama dengan ini. Ini adalah konstanta. Konstanta atau suku tetap dari garis singgungnya. Ya, dari PGS-nya, persamaan garis singgung. Kemudian ini disubstitusikan. Ya. Substitusikan bentuk ini ke garis Y sama dengan ini sehingga didapatkan ini. Oke. Selanjutnya, garis singgung ini kita substitusi ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya adalah ini, maka menjadi ini disubstitusi. Kita buka kurungnya, ya, kemudian kita kelompokkan koefisien X kuadrat, koefisien X. Ini suku tetap. Ya, dijadikan persamaan kuadrat ya standar atau yang baku.
Jadi ada A, B, C. Supaya kita bisa ambil diskriminannya. Syarat singgung adalah D sama dengan 0. Ya, syarat singgung adalah D sama dengan 0. Maka masukkan B kuadrat min 4AC, B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Ya, kita buka hasilnya ini. Ya. Bikin sama dengan 0, maka kita dapatkan M-nya ini dengan ini. Selanjutnya M ini dua-duanya dimasukkan ke dalam persamaan garis singgung yang tadi, yang awal, yang kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. M-nya dimasukin, maka menjadi ini persamaan garis singgung yang pertama, ya, untuk M yang min 3/4. Kemudian berikutnya untuk yang 4/3 kita dapatkan ini. Oke, sampai sini gimana? Jelas? Ini cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua dengan menggunakan garis kutub atau garis polar. Garis kutub atau garis polar adalah garis yang menghubungkan dua titik singgung. Caranya adalah ya kita masukkan tuh titik 71 ini ke dalam persamaan garis singgung secara umum yang diketahui titik singgungnya. Mungkin kalau melihat sini masih agak bingung, jadi gini ceritanya. Ini kan tadi titiknya di luar lingkaran. Ini misalnya persamaan garis singgungnya, persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat, ya, sama dengan 25. Titiknya di sini 7,1. Tolong perhatikan, ya. Melalui titik 71 ini, Ibu bisa bikin dua garis singgung. Sehingga kita dapatkan titik singgungnya di sini. Titik singgung di sini, misalnya Ibu namakan X1, Y1. Maka berdasarkan konsep persamaan garis singgung lingkaran diketahui titik singgung, maka persamaan garis singgung ini bisa kita buat menjadi X, X1 plus Y, Y1 sama dengan 25. Gitu. Jadi melalui titik singgung ini, kita bikin persamaan garis singgungnya. Jadi X1, Y1 merupakan ini. Nah sekarang, 71 ini dilalui oleh garis singgung ini. Maka 71 boleh Ibu substitusikan ke persamaan garis singgungnya. Menggantikan X1 atau X? 7-nya. 1. Halo. Menggantikan X1 atau X? Angka 7-nya ini. X1. Masa X1? X1 kan posisinya di sini. Hah? Masa menggantikan X1? X1 posisinya di sini loh. Menggantikan apa? X-nya berarti ya, Bu? Iya, X-nya. X1 posisinya di sini, titik singgung. Ya, jadi menggantikan X-nya. Ya, jadi 7X1 plus Y1. Ya, sama dengan 25. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita substitusikan X1 sama dengan atau Y1 ya. Kita bikin dia menjadi persamaan garis Y1 sama dengan min 7X1 tambah 25. Nah, ini langkah selanjutnya dimasukkan ke dalam persamaan lingkaran. Nanti kalian akan dapatkan dua titik potong. Penyelesaiannya dua karena persamaan kuadrat. Pasti ada dua akar di sini karena dua titik potong ini. Jadi masukin ini ke sini menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Ini adalah persamaannya. Nah, lingkaran ini melalui X1, Y1. Betul nggak? Bu. Maka
X1, Y1, boleh nggak Ibu substitusi ke lingkaran? Boleh. Boleh, karena melalui. Jadi, begini. Nah, setelah itu apa? Ini masuk ke sini. Berarti menjadi X1 kuadrat, Y1-nya adalah min, langsung ya. Min 7X1 plus 25 kuadrat, gitu, sama dengan 25. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Nah, X1 kuadrat, 49X1 kuadrat, min, berapa nih? 50 kali 7. 350X1. 625, ya. 625 dikurang 25, 600. Gitu ya. Ini 50. Berarti bagi 50 semua. Jadi X1 kuadrat, 7X1. Berapa nih bagi 50 nih? 1, 2. Ya. Oke, sampai sini? Tuh, sama. Cuma bedanya di sini tidak pakai indeks. Kalau Ibu menjelaskan secara konsep begini. Nah, maka kita dapatkan solusinya X1 min 3, X1 min 4. Jadi kita dapatkan X1 sama dengan 3. Kalau X1-nya 3, berarti Y1-nya berapa? Masukin ke sini. Ya, jadi 4. Min 21 tambah 25. Kalau X1-nya 4, nih, maka Y1-nya berapa? Ini 4, berarti min 28. Berarti min 3. Ini dia, 2 titik singgung yang kita peroleh. Ya, ini X1 bintang lah, Ibu kasih bintang. Nah, ini, di sini nih. X1 bintang. Y1 bintang. Dapat nih 2 titiknya. Nah, seperti itu. Jelas? Terus pertanyaan Ibu selanjutnya. Tentukan garis polarnya. Misalnya, pertanyaan ini berkembang nih. Ya, expands. Tentukan garis polarnya atau tali busur yang melalui 2 titik singgung itu. Ya udah, kamu tinggal bikin persamaan garis yang melalui 2 titik yang diberikan. Yang melalui titik ini dan titik ini. Y2 min Y1 ya, Y min Y1 per Y2 min 1, X min X1, X2 min X1. Ini indeksnya 1 misalnya, ini indeksnya 2. Dimasukin ke sini. Nah, ini adalah persamaan tali busurnya yang melalui 2 titik singgung ini. Atau disebut persamaan garis polar. Clear sampai sini? Clear sampai sini? Halo? Clear, Bu. Clear, Bu. Clear, oke. Nah, sekarang ada cara lain. Ibu hapus dulu nih. Caranya yang mana? Caranya pakai gradien. Ya. Jadi, kita tahu bahwa persamaan garis singgung, ini X, ini persamaan lingkarannya pertama ya. Maka persamaan garis singgung lingkaran dengan pusat 0,0, tadi kan dia sama dengan mx plus minus r akar m kuadrat plus 1. Ya, kayak gitu tadi ya. Nah, kita masukkan titiknya. Karena garis singgung itu dilalui 71, maka 1 sama dengan 7m plus minus, ini r-nya berapa? 5. Ya, ini kan sama dengan r kuadrat, berarti r-nya 5. M kuadrat plus 1. Ini merupakan PGS nih. PGSL, persamaan garis singgung lingkaran. Ya, lingkarannya pusatnya 0,0. Berikutnya 1 min 7M, ya ini Ibu pingpong ke sini, sama dengan plus minus 5 akar. Kemudian supaya akarnya ini hilang, Ibu kuadratkan. Langsung Ibu kuadratkan. Maka ini menjadi 1 min 14M plus 49M kuadrat sama dengan 25M kuadrat plus 1. Selanjutnya, ini dibuka. Jadi 25M kuadrat plus 25. Dipingpong, 24M kuadrat, ini sama ini. Ya. Kemudian min 14M. Kemudian ini min 25.
4. Ya, ini ke sini. Kemudian ini dibagi 2. Dibagi 2 jadi 12M kuadrat min 7M min bagi 2. Oke, sampai sini? Bu. Sampai sini oke? Oke. Nah, ini kita faktorkan ya menjadi 4M 3M. Betul nggak itu? Ini kali ini 12, ini sama ini 16, min 16, ini 9 jadi min 7, ini min 12, betul ya? Berarti M sama dengan min 3/4 atau M sama dengan 4/3. Nah, masukkan dua-duanya. Kemana, Bu? Ke sinilah. Ini kan PGSL kita. Atau ke sini, Bu. Ini ya, ke sini ya. PGSL yang awal banget. Jadi, Y sama dengan min 3/4 plus minus R-nya 5, akar 3/4 dikuadratin 9/16. 9/16 ditambah 1. Berapa nih? 25/16. Gitu ya? Atau ini berapa? 4. Min 3/4. Ini ada X. Ini ada X. Ya, ini ada X tadi. Ya, Y sama dengan min 3/4. X plus 4. Ya, Ibu ambil plus 4 dulu dah. Ini ambil plusnya aja. Ya, rumusnya plus minus, karena kan ya udah ambil aja nggak apa-apa deh. Nah, dikali 4. Kali 4 jadi berapa? 4Y sama dengan min 3X plus 4. Berarti, bukan, Bu. Kenapa? Bukan plus 16 ya, Bu. Kan kali 4 ya. Yang min 3X plus 4. Dikali 4, ya, betul, 16. Betul ya, 16 ya. Ini benar nggak tadi nih? Ini kan 16/16, berarti 25. Oh, ini kok jadi pembagi? Ini 5 kali 5 harusnya kan? Ini kan 25/16. Ya nggak? 5/4, berarti 25/4. Iya, Bu. Iya, 25/4 harusnya. Itu kali 4 jadinya di situ 5/4 jadi 25. Nah, ini jadi 25. Gitu ya? Betul gitu? Betul. Nah, ini sama enggak sama yang sebelumnya? Sebelumnya yang mana, Bu? Ini. Nih. Jadi kalau kita pingpong di sini jadi 3X plus 4Y sama dengan 25. 3X plus 4Y sama dengan 25. Sama. Nih. Nih. Sama. Yang satu lagi ya ini dia. Ya, yang 4/3. Masukin lagi jadi ini. Nah, ini cara yang ketiga. Terserah kalian mau pakai cara yang gradien atau cara garis polar atau cara pemisalan garis singgung yang pertama tadi. Menurut kalian mana yang lebih simpel? Di antara ketiganya mana yang lebih simpel? Orangnya sih, Bu. Ini yang cara kedua, garis polar. Ini cara satu. Kalau Ibu sih menghindari cara yang pertama ini. Ya. Nah, cara yang ketiga ini diperoleh dengan ya yang penting menguasai konsepnya saja. Ya, kuasai konsepnya. Oke. Nah, ini tadi. Ya, Ibu gunakan konsep ini. Persamaan garis singgung diketahui titik singgung. Nih, jika persamaan lingkarannya pusatnya 0,0, maka persamaan garis singgung diketahui gradien adalah ini. Jika ini persamaan lingkarannya, ya pusatnya A, B, maka persamaan garis singgungnya ini, ya diketahui gradien. Jika ini persamaan lingkarannya, maka ini. Bu, kok ini sama ini sama, Bu? Nah, artinya begini.
Kamu harus ubah dulu ini ke dalam bentuk, ini namanya bentuk umum. Yang ini nih. Yang ini namanya bentuk standar atau bentuk baku. Nah, persoalannya bagaimana mengubah umum ke baku? Kalau baku ke umum gampang, tinggal buka kurungnya, selesai. Tapi kalau umum ke baku, nah gimana caranya? Ibu kasih contoh saja satu ya. Misalkan Ibu punya lingkarannya ini. Untuk mengubah ke dalam bentuk baku, kelompokkan dulu yang sejenis. Nah, gitu. Setelah itu, ambil koefisien dari X, ambil koefisien dari Y. Kemudian tambahkan, ya ambil koefisien ini, kemudian jadi koefisien X sama koefisien Y pertama diambil, kedua dibagi 2, ini langkah-langkahnya. Kemudian dikuadratkan. Kemudian ditambahkan pada sisi ini. Jadi ini setengahnya berapa? Min 3. Ya, setengah ini adalah min 3 dikuadratkan jadi 9. Setengah ini adalah min 4 ya, dikuadratkan jadi 16. Oke. 0 ditambah sesuatu, harus ditambah sesuatu karena sebelah kiri ditambah 9 dan 16, maka kanan juga harus ditambah 9 dan 16 atau 25. Berarti sama dengan 25. Nah, ini bentuknya bisa kita tarik ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Berarti menjadi X min 3 kuadrat. Bu, kenapa min, Bu? Ya, karena ini min. Berikutnya ini Y min 4 kuadrat. Kenapa min, Bu? Ya, karena ini min. Kalau ini plus, ya ini plus. Ini kalau kita bongkar nanti, kembali ke bentuk awal. Gitu. Maka ini bisa kita tentukan pusatnya adalah 3,4, R-nya adalah 5. Udah jadi bentuk menjadi bentuk baku. Gitu. Jadi ini persamaan garis singgungnya sama sama ini. Ya, ini dirubah dulu ke dalam bentuk baku. Sampai sini clear? Oke. Sekarang ada satu lagi, ya, yang terakhir ini. Ya, Ibu ingin berikan satu contoh dengan menggunakan yang lain. Apa, Bu, yang lain, Bu? Ada lagi, Bu? Ya, ada lagi. Nah, persoalannya begini. Kita menggunakan lingkaran yang tadi. Ini di rumah lagi rame banget ya, maaf ya. Terganggu nggak suaranya? Masih jelas nggak suara Ibu? Masih jelas. Masih jelas. Masih jelas kok, Bu, suara Ibu. Oke, kalau nggak jelas atau terganggu, ngomong aja ya. Jadi tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Lingkarannya ini tadi yang kita pakai aja. Melalui titik 2,11. Nah, Ibu tidak menggunakan cara 1, 2, 3 yang barusan Ibu jelaskan. Ibu tambahin cara lagi nih. Cara yang keempat. Menggunakan konsep jarak titik ke garis. Gimana, Bu, caranya, Bu? Nah, oke, kita lihat sama-sama. Lingkaran ini memiliki pusat lingkaran 3,4. Ya, setengah dari dia tandanya dilawankan. Karena ini koefisiennya sudah sama-sama positif 1, maka boleh langsung ya min setengah A, min setengah B. Jika persamaan lingkarannya sudah bentuk seperti ini. Bentuk umum. Boleh pakai ini. Tapi kalau ini belum 1, maka tidak boleh pakai ini. Ya, tidak boleh pakai ini. Harus dibikin 1 dulu, baru pakai ini. Oke, itu diingat ya. Setelah kita dapatkan, Ibu ilustrasikan dulu gambarnya. Di sini ada lingkaran 3,4. Nah, sekarang cek dulu titik 2,11 ini ada di mana posisinya terhadap lingkaran ini. Menggunakan lagi-lagi kuasa titik. Dimasukkan, berarti 4, 121, min 12, 88. Positif ya? Berarti titiknya di luar lingkaran. Gitu. Oke? Nah, sekarang perhatikan.
Titik pusat ini, kalau Ibu tarik ke titik singgung dari persamaan garis singgung ini, di titik sini, kedudukannya tegak lurus nggak ini? Iya, Bu. Iya, pasti tegak lurus. Jadi kalau ada garis yang menyinggung lingkaran, maka di titik singgung itu, kalau ditarik ke pusat lingkaran, pasti kedudukannya tegak lurus. Artinya jari-jari ini tegak lurus dengan garis singgungnya. Nah, udah berarti kita bisa menggunakan konsep jarak dengan radius ini. Ya, gimana caranya? Rumus jarak. D sama dengan, nah gitu. Nah, sekarang persamaan garis singgungnya dulu kita cari. Kan ini jarak titik ke persamaan garis singgung. Garis singgungnya apa? Garis singgungnya kita buat Y min 11 sama dengan M X min 2. Bu, dari mana ini, Bu? Ini kan kita punya persamaan garis begini. Nah, gitu. Ini persamaan garis singgungnya nih. Yang melalui titik 2,11. Berarti menjadi ini. Ya, berarti ini menjadi, kita selesaikan, MX min 2M min Y plus 11 sama dengan 0. Nah, berikutnya, ini udah jadi nih persamaan garis singgungnya. Ya, ingat, kalau kita punya garis tadi AX, BY, C sama dengan 0, kemudian titiknya X1, Y1, maka distance-nya adalah, ingat ya, tinggal masukkan ini ke dalam sini. Gini. Kemudian, kayak gini. Nah, sama, kita lakukan hal yang sama. Berarti, ini adalah koefisien buat A, ya ini. Nah, sekarang min 1 adalah B-nya. Berarti yang bawah M kuadrat plus 1. Ya, ini. M kuadrat min 1 dikuadratkan. 1. Ya, sesuai dengan rumus ini. A kuadrat plus B kuadrat. Sedangkan yang atas, berarti MX min 2 dan seterusnya. Ya kan titiknya tadi 2,11. Berarti 2 masukin ke sini menjadi 2M. Sorry, titiknya berapa? 2,11 ya tadi ya. MX min 2M min Y plus 11. Masukin ke sini. Titik X-nya berapa tadi? Titiknya mana sih titiknya? 3,4 ya. Sorry, bukan ini. Kan jarak dari titik ini ke sini, bukan ini ke sini. Nah, jadi titik jarak dari, Ibu tulis, jarak dari 3,4 ke persamaan garis singgung. Jadi titiknya adalah 3,4. Berarti 34 masukin ke sini. 3M min 2M min 4, ya, karena Y-nya 4, plus 11. Nah, gitu. Sama dengan DD-nya itu apa? Radius. Radiusnya berapa? Radiusnya adalah, berapa radiusnya ini? Nah, R adalah akar ini ditambah, ini kuadrat tambah ini kuadrat, berarti 9 ditambah 16, 25, dikurang C. C-nya punya enggak? C-nya 0. Ya, dikurang 0. Berarti R-nya 5. Berarti 5 sama dengan, ini dikurang ini berarti M, ini sama ini min 7. Plus 7. Akar M kuadrat plus 1. Menghilangkan harga mutlak dengan mengkuadratkan kedua ruas. Berarti dikuadratkan kedua ruas menjadi ini dikuadratin juga. Atas kuadratin, bawah kuadratin. Berarti M kuadrat plus 14M plus 49 per M kuadrat plus 1. Kali silang. Ibu nyempil di sini aja ya, tulisannya kecil-kecil aja nih. Jadi 25M plus 25 sama dengan M kuadrat 14M plus 49. Nah, sama nanti. Bu, ini itu 25M kuadrat. Iya. 25M kuadrat sama ini berarti 24M kuadrat. Min 14M
min 24 sama dengan 0, sama sama yang tadi. Nah, dapat lagi 2M nanti, M1 dan M2. Ya, seperti itu. Nanti kalau M1, M2 udah dapat, masukin ke sini. Jelas? Ini cara yang keempat dengan menggunakan konsep jarak titik ke garis. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada yang bertanya, berarti jelas. Berarti semuanya paham. Mudah-mudahan. Oke. Sampai 10.45. Ibu tidak habiskan ya. Masih ada sekitar kurang lebih 5 menit. Ibu stop. Silakan di stop recordingnya. Arab tadi yang Iya, Bu. record ya? Kamu nge-recordnya pakai apa, Rap? Di Zoom ya, Bu? Oh, di Zoom. Maksudnya pakai cloud atau pakai komputer? Pakai laptop. Ke laptop. Oke, berarti nggak harus. Soalnya begini, kalau di cloud, kejadiannya kayak kemarin Ibu, mesti masuk ya ke dalam file humas segala macam kayak gitu. Nah, agak ribet begitulah, minta-minta email dan password. Jadi kalau nge-record enakan langsung aja di laptop. Tapi saya Baik, nge-record dua kok, Bu. Jadi kalau misal record di Zoom yang nggak bisa, saya juga record eksternal kok, Bu. Bisa. Oh gitu, oke, Iya. sip. Nanti tolong di-share ya ke Tapi nanti saya taruh di YouTube, Bu. Biasanya kalau rekaman kayak gini, nanti saya share di YouTube ya. share di YouTube. Saya biasa share di YouTube, Bu, kalau rekaman ini. Oh gitu, tapi YouTube-nya buat orang luar juga atau buat IC aja? Buat IC doang kok, Bu. Oh, buat IC doang. Oke, berarti nanti kasih channelnya ya. Apa ya? Iya benar, alamat YouTube-nya ya. Iya, oke, Bu. Boleh di stop recordingnya. Oke, baik, Bu.